Ya, dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya, dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya,
kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada
titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu. Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan Sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno,
peluang menangnya tinggi sekali, dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa, karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian, dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu.
Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya. Kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Hmm. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, Hmm. sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian uh, PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda.
aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu. Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik,
Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena uh, Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini
identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi, ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini
alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden
memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan hukum yang inkrah bahwa dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan,
Sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka
kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, PDIP Ya. kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman.
Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira
PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP. Tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke.
Kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena uh, Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang
sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi, ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau.
Nah, sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP
yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi
politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih
sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta, begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya. Kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya, dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk
atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati
sebagai partai kader mereka akan turut apa kata imam politiknya begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena eh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian eh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga
pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda
memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta.
Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan hukum yang inkrah bahwa dia diputuskan bersalah
dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas
dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya. mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau Ya, ini sosok yang terbuka?
Ya, kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan mau di Nasdem kan mau di PKB kan di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon
maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak, peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan,
menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi
tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta, begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya, kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa. Sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan,
mau di PKB-kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah, sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan
koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai
tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali, dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian, dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil
untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya, dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin
yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten, sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan
Saya kira eh, peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia uh, dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal
sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan
untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting?
Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas dan elektabilitas serta popularitas calon maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu. Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh
warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko, lalu bagaimana dengan Rano Karno ini Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi?
Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau
Bang Ginting melihat sosok Anies ini apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau Ya, ini sosok yang terbuka? ya, kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, Hmm, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. hmm, Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya, dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya
antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak, peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi
pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar
untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa
Sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS-kan, mau di Nasdem-kan, mau di PKB-kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah, sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan
yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta.
Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan Sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada,
targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta, begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya. Kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan
tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk
hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu. Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira eh, peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti?
Persis, bisa karena eh, Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira eh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, PDIP Ya. kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana
Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang.
Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena
peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang.
Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, PDIP Ya. kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis
dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi, Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat
Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak, peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik, untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya,
tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka
salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu
tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS-kan, mau di Nasdem-kan, mau di PKB-kan di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah, sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP?
bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP. Tinggal bagaimana uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena
PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali, dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa, karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian, dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi, ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi
apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu.
peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak, peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa
akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu. Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung
Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang,
PDIP Ya, kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya. Kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Hmm. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya, dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian uh, PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya
Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu
Kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena eh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian eh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena uh, Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan
Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya eh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini
alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden
memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak, peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan hukum yang inkrah bahwa dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan,
Sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka
kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta, begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya. Kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman.
Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan mau di Nasdem kan mau di PKB kan di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira
PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke.
Kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena uh, Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang
sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi, ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta, begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya. Kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau.
Nah, sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP
yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu. Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan Sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi
politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih
sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta, begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya. Kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya, dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk
atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu. Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati
sebagai partai kader mereka akan turut apa kata imam politiknya begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan Sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga
pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda
memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta.
Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP. Tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah
dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas
dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka?
Ya, kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon
maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak, peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan,
menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi
tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta, begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya, kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa. Sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan,
mau di PKB-kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah, sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan
koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai
tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali, dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian, dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil
untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta, begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya. Kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, Hmm, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. hmm, Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya, dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin
yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten, sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan
Saya kira eh, peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal
sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan
untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting?
Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP. Tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik, untuk melebihi Anies dan lain-lain
itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa. Karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat
sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah Ya, kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? nah persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, PDIP Ya. kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu.
Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan
tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Voke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak, peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP. Tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik, tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan.
tapi kontestasi penunjukan misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini
memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada
keputusan MK nomor 60 dan 70 ya, terutama MK nomor 60 ya tidak bisa. Sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS-kan, mau di Nasdem-kan, mau di PKB-kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah, sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang
pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu? Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno
tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali, dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa, karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian, dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi, ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang.
tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta, begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya, PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? ya. Kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Hmm. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira
Anies akan realistis itu, apalagi kemudian eh, PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas serta popularitas calon, maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader, tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas, begitu. Baik, dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di
tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu. Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona, kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya, begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pasti kan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain mendukung Anies. Mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena uh, uh, peluang dia untuk naik, untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian uh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta, sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan, sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono,
peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena eh, Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh, perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik, terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara.
Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada dengan jaket merah PDIP. Saya kira itu tawaran yang realistis dan masuk akal secara politik gitu. Baik, itu kan dari segi PDIP ya, yang Ya, mensyaratkan agar masuk menjadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Ginting melihat sosok Anies ini, apakah sosok yang terbuka dengan partai-partai politik, terutama PDIP ketika nanti dipinang untuk maju di Pilgub Jakarta? Apakah beliau ya, ini sosok yang terbuka? ya. Kita lihat kesempatan itu sebenarnya sudah ada, sudah ditawarkan oleh PKS pada saat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Itu ditawarkan. Ini kan persoalannya PKS 18 kursi masih membutuhkan 4 kursi tidak bisa. Partai lain itu tidak mau kalau kemudian wakilnya misalnya PKS. Maka sebenarnya ada solusi. Anies di PKS kan. Tapi karena Anies tidak mau dan juga akhirnya PKS sampai batas waktu sekitar 4 Agustus itu tidak memperoleh dukungan tambahan kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta ya sebelum ada keputusan MK nomor 60 dan 70 ya terutama MK nomor 60 ya tidak bisa sama dengan kemudian secara realistis Anies juga mau di PKS kan, mau di Nasdem kan, mau di PKB kan, di mana ketiga partai itu berada dalam koalisi perubahan pada saat Pilpres, dan ternyata kemudian Anies ditinggalkan oleh PKS. Kekecewaan PKS kan seperti itu. Anies tidak mau. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas untuk hal itu. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong, dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin yang tidak dinominasikan, tidak dikandidasikan oleh Golkar untuk maju Pilgub Jakarta, Pilgub Banten sudah mendatangi kantor PDI Perjuangan. Saya kira masuk akal kalau Anies masuk atau mendaftarkan diri melalui PDIP dan juga harus mengikuti aturan main si pemilik nakoda, aturan di perahu PDIP seperti itu. Saya kira menurut saya Anies akan realistis menerima tawaran PDIP. Jadi karena ada kepentingan yang bersama antara Anies ingin maju dan PDIP juga ingin menang dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta.
Ya. Baik. Lalu seandainya jadi PDIP mengusung Anies, apa alasan kuat dari partai ini harus mengusung Anies? Muncul juga kan istilah jika bukan Anies tak akan menang. Padahal di PDIP sendiri kan banyak kader-kader yang mumpuni. Bagaimana pandangan Bang Ginting? Ya, secara realistis Anies itu masih yang tertinggi elektabilitas dan popularitasnya di Jakarta. Petahana itu memiliki peluang di atas 50% untuk bisa memenangi atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Jadi menurut saya PDIP juga akhirnya harus realistis. Sama seperti ketika pemilihan presiden memilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, di mana kemudian kalau kita lihat secara kedekatan tentu Puan Maharani lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan ibundanya. Tapi menurut saya akhirnya Megawati secara realistis, secara politis menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Itu juga sama dilakukan pada saat Pilkada Jakarta dulu memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dulu juga semula ingin memberikan kepada Foke. Jadi menurut saya antara kapasitas, kapabilitas dan elektabilitas serta popularitas calon maka harus digabungkan. Ini adalah pertarungan untuk menang. Sehingga menurut saya juga memang ada beberapa kader tapi tidak peluangnya itu tidak sebesar Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan realistis. Jadi politik itu menggabungkan antara realitas dengan irealitas begitu. Baik. Dengan pengusungan Anies sendiri nantinya, apakah kira-kira nanti ada efek bagi kader dan internal PDIP, Bang Ginting? Akankah gejolak juga bisa terjadi di dalam internal PDIP? Bisa saja terjadi, tapi dalam konteks pertarungan pilkada serentak seperti ini, saya kira di belakang pola pikir PDIP ingin mengalahkan koalisi atau kumpulan yang mendiskreditkan PDIP, di mana PDIP dibiarkan sendiri untuk melawan koalisi yang 12 partai itu di Jakarta. Jadi saya kira kader-kadernya juga sudah memahami ada kepentingan sama antara Anies Baswedan dan juga antara dengan PDIP yang merasa dikucilkan, merasa dijadikan musuh bersama oleh koalisi obesitas yang terdiri dari 12 partai itu. Jadi di sini ada titik temu kepentingan politik antara Anies dengan PDIP. Dan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pertemuan Anies dengan PDIP, tinggal bagaimana uh, uh, pendukung di antara mereka. Ini kan kalau dibilang pendukung Anies itu posisinya di tengah ke kanan, pendukung PDIP itu tengah ke kiri. Nah, bagaimana kemudian psikologi politik para pendukungnya, apakah bisa menerima termasuk hasil residu politik Pilkada 2017 yang lalu. Apakah kemudian ini bisa dinafikan? Saya kira peran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bisa menjelaskan kepada kader-kadernya. Mereka samina watona kira-kira begitu. Apa yang dititahkan oleh Megawati sebagai partai kader, mereka akan turut apa kata imam politiknya begitu. Baik. Tadi kan peluang pertama sangat mungkin jika PDIP mengusung Anies. Lalu kalau itu peluang itu tidak diambil seandainya, pastikan ada peluang kedua seperti itu. Lalu jika bukan Anies, Bang Ginting, siapa kandidat terkuat yang bisa diusung oleh PDIP? Bagaimana dengan peluang Ahok? Ya, begini ya, kalau hitungan kemenangan itu tidak ada lain.
mendukung Anies, mau menang atau mau kalah. Ahok itu posisinya itu dilematis karena eh, peluang dia untuk naik untuk melebihi Anies dan lain-lain itu kecil sekali. Apalagi kemudian eh, Ahok itu dalam tanda petik dosa politiknya itu diingat oleh warga Jakarta sudah menjadi keputusan keputusan hukum yang inkrah bahwa dia dia diputuskan bersalah dalam kasus penodaan agama. Ini menjadi catatan sehingga dilematis sekali menurut saya kalau Ahok dimajukan sehingga kubu yang misalnya mendukung Anies tidak akan mendukung Ahok, malah kemudian suaranya menjadi lebih kecil daripada Ahok pada saat tampil di Pilkada 2017. Jadi menurut saya resistensi politik Ahok itu sangat tinggi sekali. Baik, berarti cukup riskan ya bagi PDIP untuk mengusung Cukup Ahok. riskan. Saya kira PDIP menurut pertimbangan saya, menurut perhitungan saya, tidak akan mengusung Ahok di Jakarta. Dia punya kemampuan, tapi bukan sebagai tokoh yang harus melalui kontestasi pilihan, tapi kontestasi penunjukan, misalnya ditunjuk menjadi pimpinan atau komisaris BUMN atau menteri atau apa bisa. Tapi kalau melalui kontestasi pemilihan, menurut saya ada luka umat Islam yang belum bisa seketika terobati dari peristiwa Ahok yang diputuskan bersalah dan itu sudah inkrah oleh Mahkamah Agung. Oke, kalau Ahok tadi Bang Ginting bilang sangat berisiko. Lalu bagaimana dengan Rano Karno ini, Bang? Ini kan juga sempat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal yang Rano Karno ini juga merupakan putra asli Betawi. Bagaimana peluangnya kira-kira? Eh, Rano Karno justru menurut saya akan semakin memperkuat posisi kalau dia posisinya sebagai calon wakil gubernur. Karena PDIP kan bisa mengusung sendiri, jadi Anies sebagai kader PDIP, kemudian juga Rano Karno sebagai kader PDIP. Rano Karno tentu popularitasnya cukup baik, tapi belum pernah diuji elektabilitasnya di Jakarta. Memang yang bersangkutan itu identik dengan Jakarta, ayahnya juga dikenal sebagai tokoh perfilman di Jakarta. Rano Karno juga identik dengan sidul anak sekolahan, tapi memang tidak cukup hanya anak sekolahan saja, tapi juga dia harus menjadi politikus yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira ini perpaduan yang menarik sekali kalau Anies Baswedan itu berpasangan dengan Rano Karno, peluang menangnya tinggi sekali dan ini menurut saya menjadi sebuah monster politik bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Kalau pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, peluang menang Anies Baswedan Rano Karno itu jauh lebih tinggi. Begitu. Baik, jadi Anda sangat yakin ya Bang, pasangan Anies dan juga Rano Karno ini bisa memecah suara RK di Jakarta nanti? Persis, bisa karena Rano Karno juga sudah dikenal sebagai dalam tanda petik anak Betawi begitu ya, walaupun DNA-nya bukan Betawi, tapi sekian lama hidupnya di Jakarta dan mendarma baktikan luar biasa lewat kesenian dan juga pesan-pesan filmnya juga mengangkat budaya Betawi. Saya kira uh, komposisi ini identik dengan Betawi sebagai suku asli di Jakarta. Nah, kalau Ridwan Kamil identik dengan suku Sunda, kemudian Suswono suku Jawa, dan ini tentunya uh,
perwakilan representasi Betawinya tidak ada di pasangan koalisi Indonesia Maju ini. Maka peluang Anies dan Rano Karno untuk maju berkontestasi menurut saya cukup besar untuk bisa menang dalam laga November yang akan datang. Baik. Terakhir Bang Ginting, di waktu yang Ya, sangat sebentar lagi ini kan menuju pendaftaran 27 Agustus, artinya kan tinggal menghitung hari. Apakah ya. kemudian koalisi Kim Plus sendiri ini masih bisa digoyang oleh PDIP untuk kemudian diajak berkoalisi? Nah, persoalannya pilkada ini juga satu tarikan napas dengan rencana pembentukan kabinet pada 21 Oktober mendatang. Sehingga partai-partai itu dalam tanda petik sedang mencari muka kepada presiden terpilih agar bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sehingga kemungkinan mereka tidak akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju karena tentu mereka ingin menjadi klien dari patronnya sang presiden. Sehingga kalau keluar dari koalisi Indonesia Maju, maka salah satu hukumannya barangkali tidak akan mendapatkan tempat di kabinet. Ini memang pilihan-pilihan realistis secara politik, maka mereka juga wajar untuk menyelamatkan partainya agar memiliki perwakilan di kabinet ini menjadi tujuan. Salah satu tujuan politik adalah ingin berkuasa. Jadi saya kira PDIP akan sulit menarik partai yang berada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan yang sekarang menyatu di situ. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan lain termasuk untuk menyelamatkan perahu partainya. Ya, tentu saja dari segi politik, politik itu sangat dinamis dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Jadi, apakah harus kader dari dalam ataukah orang luar ditarik? Semuanya serba mungkin. Jadi, saya harus mengatakan ini 50-50 sambil melihat perkembangan dalam 4 hari ke belakang. Tentu ada beberapa pertimbangan, bukan hanya persoalan kader, tapi juga dalam pemilu itu, dalam pilkada, targetnya adalah kemenangan. Jadi ini juga yang menjadi pola pikir, pola yang diambil untuk meraih kemenangan antara lain bagaimana popularitas seseorang, bagaimana elektabilitas seseorang, di luar masalah kapasitas dan kapabilitas seseorang. Jadi masih sangat mungkin PDIP merangkul Anies untuk menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jakarta. Begitu. Baik, jadi peluangnya sangat mungkin. Lalu kemarin nih Bang, Ya. PDIP kan sempat mensyaratkan agar Anies menjadi kader dulu agar bisa diusung. Akankah jika benar Anies seandainya menjadi kader, PDIP akan konsisten mau mendukung Anies? Ya, kita berkaca lagi dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pilihannya akhirnya kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Petahana Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu juga akan terjadi di Jakarta, di mana Edi Rahmayadi yang bukan kader PDIP akhirnya ditawarkan untuk masuk menjadi kader PDIP dan Edi Rahmayadi bersedia. Saya kira kesempatan ini adalah peluang emas bagi Anies Baswedan untuk menerima tawaran PDIP. Kalau mau dicalonkan oleh PDIP, maka silakan Anda memiliki kartu anggota PDIP, berjaket merah dengan lambang banteng. Jadi saya kira ini alasan dan tawaran yang realistis sekali sehingga eh, seseorang tidak kemudian muncul tapi tidak berkeringat, sementara menggunakan perahu partai politik. Jadi menurut saya masuk akal kalau kemudian
Anies di PDIP-kan, Anies dimerahkan sebagai kader PDIP, bahwa kemudian nanti akan berlayar mengikuti kontestasi pilkada